Shalom sahabat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Sebagai penambah ilmu pengetahuan sahabat, mungkin di antara kita khususnya saudara-saudara Kristen banyak yang heran ya, banyak yang bingung kenapa banyak saudara muslim itu berjenggot. Bahkan jenggot mereka itu sering dielus-elus begitu panjang gitu ya. Bahkan banyak penceramah-penceramah, kalau kita mendengar mereka berkata wajib berjenggot, sehingga banyak di kalangan kita, kenapa sih tidak dicukur saja jenggotnya, geli gitu ya. Jadi supaya kita tidak saling mengejek atau menghina dengan berkata, oh udah kayak maaf nih kambing gitu ya panjang jenggotnya. Ternyata sahabat ada penjelasannya dari seorang ustadz, supaya kita saling memaklumi dan saling mengerti kenapa mereka sangat memprioritaskan berjenggot panjang. Jadi bukan karena meniru sesuatu, tetapi karena memang ada perintahnya. Ini sahabat videonya. Wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerus dia seperti itu, hukumnya haram. Nabi kalau wudhu mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan bahwa di sini Nabi bagaimana? Berjenggot. Yang ditiru Nabi atau yang lain? Yang ditiru Rasulullah berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang gak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar di Timur Tengah, dapat gelar doktor, pulang jadi orang bodoh. Belajar di Timur Tengah, disebutkan tokoh fulan nggak berjenggot. Kenapa nggak disebutkan Nabi SAW? Loh, kita dalam beragama yang kita ikut siapa? Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada contoh yang baik pada Rasulullah. Bukan pada para ulama, bukan pada tokoh, pada Rasulullah contoh dalamnya. Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot. Jangan diikutin ustadz. Ada ustadz nggak berjenggot, jangan diikut. Ada kiai nggak berjenggot, jangan diikut. Ada tokoh agama nggak berjenggot, jangan diikut. Yang diikut Rasulullah SAW berjenggot. Dan ini sunnahnya beliau. Sunnah ini sunnah yang wajib. Karena apa? Nabi memerintahkan, u'ful liha, adalah kamu pelihara jenggot kamu. Wa arkhul liha, panjangkan jenggot kamu. Wahfu syawarib, rapikan kumis kamu. Wa khaliful majus, adalah kamu nyalahi orang majusi. Mengantum perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini, tentang tidak. Atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama Islam, jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot, ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunnah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa? Perintah Allah. Yang kedua, dia menyalahi sunnah Rasulullah. Yang ketiga, dia menyalahi fitrah. Karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat, dia menyerupai orang majusi, orang kafir. Yang kelima, menyerupai perempuan, dia nggak berjenggot. Karena perempuan nggak berjenggot, kalau berkumis ada, jenggot nggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Adabuz Zifaf, bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalahi perintah Rasulullah. Rasulullah yang suruh memanjangkan jenggot, memelihara jenggot. Yang ketiga, menyalahi fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah fitrah, di antara Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Artinya dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib, memelihara jenggot. Oke sahabat, sekarang kita sudah mengerti ya, mengapa mereka begitu membangga-banggakan jenggot mereka. Jadi karena memang ada perintahnya sahabat. Jadi supaya kita tidak menghakimi kenapa mereka suka
berjenggot panjang dengan mengelus-mengelus begitu ya. Ya, itu karena memang bisa masalah jenggot bisa membuat Anda berdosa kalau mencukurnya. Jadi jenggot itu memang sebuah perintah wajib bagi mereka, sahabat. Jadi kita harus memaklumi. Nah, karena hal tersebut adalah hal yang memang sangat penting dan Rasul mereka juga berkata bahwa wajib gitu ya, sesuai dengan penjelasan Ustadz ini. Saya nggak tahu bagaimana kalau rontok satu biji saat tidur lepas gitu, apakah nanti jadi berdosa, kita tidak tahu, sahabat. Dan bagaimana kalau jenggot itu dicukur, dipotong sedikit begitu, apakah pahala jadi terpotong? Kita juga tidak tahu, sahabat ya. Karena sepertinya dari penjelasan Ustadz ini, jenggot itu bisa menentukan kita ke surga atau ke neraka. Nah, karena masalah jenggot seperti itu. Nah, sahabat yang terkasih, itulah pengertian kita sebagai penambah pengetahuan bagaimana pentingnya sebuah jenggot dalam urusan agama. Begitu. Karena masalah jenggot bisa berdosa loh, sahabat. Jadi dosa itu bagi mereka bukan hanya melakukan sebuah asusila atau kriminal atau lain-lain gitu, tetapi juga bisa masalah kejenggot. Kita sudah tahu, sahabat, bagaimana mereka ini semuanya memang ada aturannya. Pakai sendal ada niatnya, mau ke WC kata mereka ada niatnya, mau naik bus juga ada niatnya, mau melangkah dari rumah pun harus kaki kanan dulu dan ada niatnya. Nah, kalau kita memang puji Tuhan, sahabat ya, kita dibebani bukan dengan hal-hal seperti itu, bukan dengan hal-hal lahiriah atau hal-hal daging, tetapi lebih ke karakter, lebih ke akhlak, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bagaimana mengasihi, berbuat baik, dan bukan hal-hal yang kita makan atau yang kita pakai, sahabat, tetapi dari perbuatan kita lah yang menentukan kita nanti ke surga apa ke neraka. Walaupun jenggot kita panjang, sahabat, kita elus-elus tiap hari, tapi kalau kita berbuat jahat, pikiran kotor, menghakimi orang, suka menyeruduk orang, tidak berkenan juga di hadapan Tuhan, sahabat. Walaupun jenggot kita panjang, rapi gitu, mungkin kita dandani kayak kayak penyanyi-penyanyi metal itu ya, saudara mungkin tahu banyak sekali penyanyi-penyanyi metal itu berjenggot semua, sahabat. Nah, jadi mungkin bisa juga penyanyi metal itu dapat pahala semua itu karena memelihara jenggotnya. Seperti dulu ada grup band yang saya sukai ya dulu sebelum kenal Tuhan, yaitu Lamb of God. Itu jenggotnya kan panjang, sahabat. Pemain drumnya itu juga panjang jenggotnya. Jadi penyanyi metal banyak punya jenggotan itu panjang-panjang, sahabat, jenggot mereka. Padahal mereka itu bukan muslim semua tetapi memelihara jenggot. Apakah karena mereka bukan muslim justru dapat pahala dari agama mereka? Kita juga tidak tahu, sahabat ya. Jadi kekristenan bukan masalah panjang pendeknya sebuah jenggot, atau bagaimana saudara berpakaian seperti Yesus, atau bagaimana saudara berjubah seperti yang Yesus pernah kenakan, bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa meniru apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa mempraktekkan dan melakukan firman itu. Karena begini, sahabat, kita ini bukan umat-umat yang menghafal, tetapi kita ini adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan banyak sekali mewajibkan kita untuk melakukan firman Tuhan, bukan untuk menghafalkan. Hafal pun kita tetapi tidak melakukan itu adalah sia-sia. Banyak sekali ayat firman Tuhan menegaskan hal tersebut. Firman Tuhan berkata begini. Dalam Yakobus 1 ayat 22 dikatakan begini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Menjadi pelaku firman Tuhan adalah hal yang sangat wajib di dalam kekristenan, sahabat. Bukan untuk bagaimana kita hafal. Ya, walaupun menghafal itu penting. Kalau kita tidak menghafal, bagaimana kita bisa melakukannya? Kan begitu, sahabat. Tetapi walaupun titik, koma, sampai apanya itu tidak hafal, tetapi kita ingat,
Seperti ayat firman Tuhan umpamanya berkata begini, kasihilah sesamamu manusia dan berdoalah kepada musuhmu. Kita ingat, walaupun memang secara kata-kata ayatnya tidak pas, tetapi kita ingat dengan ayat bahwa mengasihi musuh, sehingga kita mempraktekkan dan melakukan. Makanya kita ketika melihat orang yang menghujat kekristenan, melihat orang yang menggeruduk gereja, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, karena kita ingat firman Tuhan. Walaupun secara konteks kita tidak hafal seluruhnya, tapi kita ingat, saudaraku, intisari dari firman Tuhan tersebut, sehingga kita melakukan, sehingga kita tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Itulah perintah yang menurut saya sangat keren sekali, sahabat. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memikirkan hal-hal rohani, bukan hal-hal batinia atau lahiriah. Karena saudaraku, tubuh ini juga semua nanti akan ditinggalkan. Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah rohani kita, roh kita yang bertemu dengan Tuhan. Tubuh ini mah akan hancur semua saat kita dikubur mati, ya dimakan cacing, sahabat. Jadi kita jaga pun ini dengan sempurna. Saudaraku yang terkasih, ya ganteng, cakep, bersalon setiap hari, belum tentu juga kita masuk surga karena eloknya tubuh batinia kita. Nah begitu. Walaupun hal seperti itu penting juga supaya orang melihat bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita. Tetapi itu bukanlah hal yang wajib dan terpenting. Tetapi bagaimana kita melakukan dan mempraktekkan firman Tuhan, itulah yang penting, sahabat. Jadi bukan masalah jenggot ya di kekristenan, atau masalah jubah atau apapun, tetapi ketika kita melakukan amanat agung, pesan daripada Tuhan Yesus, itu baru keren. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.